Cara mencari arena tempat Anda berpeluang menang. Mendapatkan arena tempat Anda berpeluang menang sangatlah penting untuk mempertahankan motivasi dan membuat Anda merasa sukses. Menurut teori, Anda dapat menikmati hampir apapun. Dalam praktiknya, Anda lebih mungkin menikmati hal-hal yang memudahkan Anda. Orang yang berbakat dalam sebuah bidang cenderung lebih kompeten dalam tugasnya, dan karena itu dipuji karena hasil kerjanya baik. Mereka tetap bersemangat karena kemajuan mereka nyata. Sementara banyak orang lain telah gagal, dan karena mereka mendapatkan ganjaran berupa gaji lebih baik dan kesempatan lebih besar, yang tidak hanya membuat mereka lebih bahagia, tapi juga mendorong mereka untuk menghasilkan karya yang lebih bermutu. Ini lingkaran keberuntungan. Ambil kebiasaan yang tepat, maka kemajuan menjadi mudah. Ambil kebiasaan yang keliru, maka hidup menjadi sulit. Bagaimana Anda memilih kebiasaan yang tepat? Langkah pertama adalah sesuatu yang kita bahas dalam hukum ketiga, menjadikannya mudah. Dalam banyak kasus, ketika orang mengambil kebiasaan yang salah, itu seketika berarti mereka mengambil kebiasaan yang terlalu sulit. Ketika kebiasaan itu mudah, Anda lebih mungkin meraih kesuksesan. Ketika sukses, Anda lebih mungkin merasa puas. Kendati demikian, ada yang perlu diwaspadai. Dalam jangka panjang, jika Anda terus maju dan mengalami peningkatan dalam bidang apapun, tantangan akan menjadi makin sulit. Pada suatu ketika, Anda perlu memastikan Anda bermain di arena yang sesuai dengan persenjataan Anda. Bagaimana cara membayangkannya? Pendekatan yang paling umum adalah trial and error. Tentu saja, ada masalah dengan strategi ini. Hidup ini singkat. Anda tidak punya waktu untuk mencoba setiap karir, berpacaran dengan semua orang yang mungkin, atau memainkan semua alat musik. Untungnya, ada cara yang efektif untuk mengelola situasi sulit ini, dan cara itu dikenal sebagai explore atau exploit trade-off. Pada awal aktivitas baru, harus ada masa eksplorasi. Dalam hubungan, ini disebut pacaran. Dalam perkuliahan, ini disebut pengetahuan umum dan keterampilan intelektual. Dalam bisnis, ini disebut lead testing. Sasarannya adalah mencoba sejumlah kemungkinan, mencermati sebanyak mungkin gagasan, dan menebar jala selebar-lebarnya. Setelah babak eksplorasi awal ini, pindahkan fokus Anda ke solusi terbaik yang telah Anda temukan. Tapi sesekali, tetaplah bereksperimen. Keseimbangan yang tepat bergantung pada apakah Anda sedang menang atau kalah. Bila sedang menang, Anda bereksploitasi dan terus bereksploitasi. Jika sedang kalah, teruslah bereksplorasi dan bereksplorasi lagi. Dalam jangka panjang, yang barangkali paling efektif adalah memperjuangkan strategi yang terkesan memberikan hasil-hasil terbaik pada sekitar 80% hingga 90% waktu dan bereksplorasi pada 10-20% sisanya. Google dikenal meminta karyawan-karyawannya menghabiskan 80% waktu kerja pada tugas wajib mereka dan 20% pada proyek-proyek pilihan sendiri, yang mengantar ke penciptaan produk-produk dahsyat seperti AdWords dan Gmail. Pendekatan yang optimal juga bergantung pada berapa banyak waktu yang Anda miliki. Jika waktu Anda banyak, misalnya orang yang baru mengawali karir, lebih masuk akal kalau bereksplorasi karena begitu menemukan tempat yang tepat. Anda masih mempunyai banyak waktu untuk eksploitasi. Bila waktu Anda tinggal sedikit, misalnya tengah proyek sudah dekat, Anda harus menerapkan solusi terbaik yang Anda temukan sejauh ini dan mendapatkan hasil. Ketika mengeksplorasi opsi-opsi berbeda, ada serangkaian pertanyaan bagi diri sendiri untuk terus berfokus pada kebiasaan dan bidang yang paling memuaskan bagi Anda. Apa yang terasa menyenangkan bagi saya, tapi sukses bagi orang lain? Tanda apakah Anda sesuai untuk suatu tugas bukanlah apakah Anda menyukainya, tapi apakah Anda mampu menangani pengorbanan untuk tugas itu dengan lebih mudah daripada kebanyakan orang lain. Kapan Anda menikmati pekerjaan itu, sementara kebanyakan orang lain mengeluh. Pekerjaan yang tidak terlalu memberatkan bagi Anda, tapi memberatkan bagi orang lain adalah pekerjaan yang sesuai bagi Anda. Apa yang membuat saya lupa waktu? Flow adalah situasi mental yang Anda masuki ketika sangat berfokus pada tugas yang sedang
sedang dikerjakan, sehingga lupa dengan urusan-urusan lain. Campuran antara kebahagiaan dan prestasi puncak inilah yang dialami oleh atlet dan pekerja seni ketika sedang dalam zona hampir mustahil mengalami flow, tapi tidak merasakan kepuasan dari suatu tugas setidaknya sampai tingkat tertentu, di mana saya mendapatkan faedah lebih besar dibanding kebanyakan orang lain. Kita terus membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar kita, dan perilaku yang lebih mungkin memuaskan ketika dibandingkan berarti sesuai bagi kita. Ketika saya mulai menulis di jamesclear.com, daftar email saya tumbuh sangat pesat. Saya tidak terlalu yakin apa yang saya kerjakan dengan baik, tapi saya tahu bahwa hasil-hasil itu terkesan datang lebih cepat bagi saya daripada bagi beberapa teman saya yang memotivasi saya untuk terus menulis. Apa yang datang secara alami kepada saya untuk sesaat, abaikan apa yang telah diajarkan kepada Anda, abaikan apa yang orang sekitar katakan kepada Anda, apa yang terasa alami bagi saya, kapan saya merasa hidup, kapan saya merasa suka dengan diri saya yang sejati. Jangan ada penilaian terhadap diri sendiri atau untuk menyenangkan orang lain. Jangan ada bahkan kedua atau kritik pada diri sendiri, hanya perasaan tertarik dan senang. Setiap kali Anda merasa autentik dan asli, Anda berada di arah yang benar. Sejujurnya, sebagian proses ini hanya kebetulan. Michael Phelps dan Hicham El Guerrouj beruntung terlahir dengan seperangkat kemampuan langka yang dihargai tinggi oleh masyarakat dan ditempatkan di lingkungan yang ideal untuk kemampuan-kemampuan itu. Kita semua memiliki waktu yang terbatas di planet ini, dan yang betul-betul hebat di antara kita adalah orang-orang yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga memiliki keberuntungan yang baik untuk bertemu dengan kesempatan-kesempatan yang menguntungkan kita. Namun, bagaimana jika Anda tidak ingin bergantung pada kemujuran? Jika Anda tidak berhasil menemukan arena tempat keberuntungan berpihak kepada Anda, ciptakanlah arena itu. Scott Adam, kartunis di balik Dilbert, mengatakan tiap orang mempunyai setidaknya sejumlah bidang tempat ia berada di 25% teratas dengan sedikit usaha. Dalam kasus saya mampu menggambar dengan lebih baik daripada kebanyakan orang, tapi saya hampir tidak dapat menyebut diri seniman, dan saya tidak lebih lucu dibandingkan kebanyakan stand-up komedian yang tidak pernah menghasilkan karya besar, tapi saya lebih lucu daripada kebanyakan orang. Yang ajaib adalah sedikit sekali orang yang mampu menggambar sekaligus menulis lawakan, dan ketika Anda menambahkan latar belakang bisnis saya, tiba-tiba saya mempunyai topik yang hanya sedikit kartunis dapat berharap memahaminya tanpa menjalaninya. Ketika tidak mampu menang dengan menjadi lebih baik, Anda dapat menang dengan menjadi berbeda. Dengan menggabungkan keterampilan-keterampilan, Anda mengurangi tingkat kompetisi yang menjadikan Anda lebih mudah menonjol. Anda dapat memintas perlunya keunggulan genetik atau pengalaman bertahun-tahun dengan menulis ulang aturan-aturan. Seorang pemain yang bagus bekerja keras untuk memenangkan permainan yang juga dimainkan oleh semua orang. Seorang pemain yang hebat menciptakan permainan baru yang berpihak pada kekuatan dan menutup kelemahan mereka. Di perguruan tinggi, saya merancang jurusan saya sendiri, biomekanika, yang merupakan perpaduan antara fisika, kimia, biologi, dan anatomi. Saya tidak cukup cerdas untuk menonjol di antara mahasiswa-mahasiswa jurusan fisika atau biologi. Jadi saya menciptakan arena saya sendiri, dan karena cocok dengan saya hanya mengambil mata kuliah yang menarik bagi saya. Belajar tidak terasa sebagai kewajiban. Saya juga menjadi lebih mudah menghindari perangkap pembandingan diri dengan orang lain. Lagi pula, tidak ada orang yang mengambil kombinasi mata kuliah seperti saya. Jadi, siapa dapat mengatakan apakah mereka lebih baik atau lebih buruk? Spesialisasi adalah cara manjur untuk mengatasi musibah. Karena memiliki gen buruk, semakin Anda menguasai suatu keterampilan khusus, semakin sulit bagi orang lain untuk bersaing dengan Anda. Banyak binaragawan lebih kuat daripada kebanyakan pemain panco. Tapi bahkan binaragawan bertubuh besar bisa kalah dalam adu panco karena juara adu panco memiliki kekuatan di bagian khusus. Bahkan seandainya bukan yang paling berbakat, Anda seringkali dapat menang dengan menjadi yang terbaik dalam kategori yang sangat khusus. Air mendidih
akan membuat kentang jadi lunak, tapi telur jadi keras. Anda tidak dapat mengendalikan apakah Anda sebutir kentang atau sebutir telur, tapi Anda dapat memutuskan bermain di arena tempat orang bisa lebih baik ketika keras atau lunak. Bila dapat menemukan lingkungan yang lebih menguntungkan, Anda dapat mengubah situasi dari semula merugikan menjadi menguntungkan Anda.